wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 akan melakukan presentasi mengenai materi Internet of Things, yaitu pengaruh penggunaan gadget di masa pandemi terhadap kesehatan. Nah, mungkin bisa langsung di next slide saja. Baik, untuk dari kelompok B2, mohon maaf, terdapat 10 anggota, yaitu Sarinava, kemudian ada Jiao Davinarta, kemudian ada Davadio, lalu ada Genova Saula, Yohana GL, kemudian ada Muhammad Ilham, ada Zahra Novika, kemudian ada Nurlan Esiki, saya sendiri Arkan Widirnawan, dan juga Kaila Maifasya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung di next slide saja dari presenter. Nah, untuk topik survei yang kita bahas dalam survei Internet of Things ini, terdapat 3 poin, yaitu mengenai gadget, pandemi, dan juga kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari 3 kata ini? Akan saya mulai dulu dari yang pertama, yaitu gadget. Nah, gadget sendiri itu merupakan suatu benda atau barang yang diciptakan khusus di era yang serba maju ini. Nah, tujuannya itu untuk membantu segala sesuatu menjadi lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan adanya teknologi-teknologi sebelumnya. Nah, kemudian untuk penggunaan gadget ini seringkali dipengaruhi oleh perilaku sosial seseorang dan juga tergantung bagaimana orang tersebut memanfaatkan gadget tersebut. Bisa jadi nanti gadget ini bisa mendatangkan dampak positif, atau pula dari gadget ini juga bisa mendatangkan dampak negatif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata kedua yang menjadi pokok utama pembahasan, yaitu mengenai pandemi. Nah, pandemi itu sendiri adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana dan meliputi daerah geografis yang luas. Nah, kenapa kami membahas pandemi di sini? Karena pada situasi sekarang ini Indonesia bahkan dunia itu sedang menghadapi pandemi, yaitu pandemi COVID-19 atau yang sering disebut yaitu virus corona seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga atau pokok yang ketiga yaitu mengenai kesehatan. Nah, kesehatan itu sendiri merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, ataupun sosial yang terjadi atau dialami oleh seseorang, yang memungkinkan untuk seseorang tersebut dapat hidup dengan produktif, baik di lingkungan sosial maupun ekonomi. Nah, dengan adanya 3 pokok pembahasan ini mendorong kelompok kami untuk menjalankan survei, yaitu mengenai pengaruh gadget tersebut terhadap kesehatan di situasi pandemi seperti sekarang ini. Kan bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kelompok kami itu melakukan survei mengenai pengaruh penggunaan gadget pada masa pandemi terhadap kesehatan. Jadi awalnya itu karena adanya pandemi COVID yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun itu membuat masyarakat Indonesia mau tidak mau itu harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika pada awalnya itu mungkin masyarakat merasa sulit untuk menyesuaikan diri, kini mayoritas masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan perubahan-perubahan yang memang mau tidak mau dia harus diikuti. Lalu salah satunya berbagai perubahan itu yaitu dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggantinya dengan aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah menjadi dilakukan di dalam rumah saja. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya. Kebijakan ini membuat belajar yang sebelumnya bertatap muka dilakukan
secara daring atau online. Peraturan itu dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, Nadiem Makarim menyebutkan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan aman untuk siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa bisa memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru dan dosen. Begitu pula dengan masyarakat yang melakukan yang bekerja pada dunia kerja, yaitu kebijakan work from home yang pertama kali dikeluarkan itu berlaku hingga 31 Maret 2020. Namun melalui Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2020 disebutkan bahwa ASN yang akan bekerja dari rumah hingga 4 Juni 2020. Setelah itu masih diberlakukan work from home oleh beberapa perkantoran, namun sudah ada pula yang menetapkan work from office kembali dengan bergantian secara beraturan. Dengan munculnya peraturan itu, masyarakat dari usia sekolah hingga bekerja itu sudah harus menggunakan gadget sebagai media penyaluran dan penerimaan informasi. Karena itu mulai muncul seperti aplikasi-aplikasi untuk pertemuan online yang mendukung sekolah dan kegiatan bekerja, seperti contohnya itu ada Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Maka dari itu penggunaan gadget ini sangat amat meningkat saat terjadinya pandemi COVID-19. Menimbang dari berbagai aspek, penggunaan gadget itu memang media yang mudah dan aman untuk menyiasati peraturan pemerintah untuk menegaskan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Pada saat pandemi juga selain aplikasi-aplikasi platform online yang untuk pertemuan itu sudah ditawarkan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang biasanya itu ada pada saat fasilitas luring seperti berbagai marketplace yang menawarkan berbagai pengalaman belanja dari rumah. Lalu ada juga fasilitas kesehatan daring yang memungkinkan masyarakat untuk tetap bisa berkonsultasi dan mendapatkan penanganan medis dari rumah. Namun, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut. Jika penggunaannya itu tidak membatasi waktunya. Rata-rata pengguna gadget itu tidak menyadari bahwa mereka itu sudah melebihi batas waktu penggunaan gadget dalam sehari karena bisa aja karena banyaknya tugas ataupun masih banyak tugas yang harus dikerjakan sehingga memerlukan gadget. Lalu jadinya banyak yang menyepelekan dampak-dampak yang ditimbulkan dari gadget tersebut. Dampaknya itu kalau dampak ringan itu bisa seperti sakit mata, pusing, mual, gangguan tidur, dan sakit otot. Namun dampak beratnya itu bisa ditimbulkan dari penggunaan gadget itu seperti kanker yang dipicu oleh radiasi gadget itu sendiri. Lalu selanjutnya itu tujuan kami melaksanakan survei penggunaan gadget pada masa pandemi terhadap kesehatan. Karena penggunaan gadget itu bukanlah hal yang baru. Melalui gadget, orang bisa mencari informasi, berhubungan dengan teman, dan mencari hiburan. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, penggunaan gadget itu sangat bermanfaat seperti alat untuk bekerja dan bersekolah. Lalu setelah pandemi ini jadi meningkat drastis, baik dari sisi pengguna maupun sisi durasi pemakaian. Pemakaian gadget berlebih bisa menimbulkan dampak negatif. Beberapa diantaranya itu seperti stres, lalu gejala adiksi gadget. Pemakaian gadget ini bisa lebih lama dari biasanya atau melebihi batas yang disarankan. Lalu, tujuan pelaksanaan survei ini yaitu 1. Mengetahui konfirmasi pengguna gadget. Lalu 2. Mengetahui usia responden pengguna gadget. Lalu 3. Mengetahui rata waktu yang digunakan oleh responden dalam menggunakan gadget setiap harinya. 4. Mengetahui pemanfaatan gadget di masa pandemi. 5. Mengetahui prioritas kegiatan yang dilakukan oleh responden untuk menggunakan gadget di masa pandemi. Lalu mengetahui upaya yang dilakukan responden untuk menghadapi penggunaan gadget di masa pandemi, lalu mengetahui apakah responden merasakan efek negatif saat menggunakan gadget, lalu mengetahui apa saja mayoritas efek negatif yang dirasakan responden saat menggunakan gadget, lalu mengetahui cara yang dilakukan responden untuk mengatasi efek negatif penggunaan gadget, lalu yang terakhir, untuk mengetahui apakah responden memahami tentang pengaruh gadget yang berlebihan bagi kesehatan. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya untuk metode penelitian sendiri itu dibagi menjadi dua. Terdapat metode pengumpulan data, di mana pada metode pengumpulan data ini, yaitu data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Penelitian survei mulai berkembang dari abad ke-20-an, yaitu di mana prosedur beserta metodenya banyak dikembangkan, terutama di bidang psikolog, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan statistikawan. Kemudian survei pada penelitian ini diarahkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan gadget di masa pandemi. Kemudian bisa dilanjutkan ke metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, yaitu terdapat dibagi beberapa bagian, yaitu terdapat waktu, di mana pada metode penelitian yang kita lakukan pada survei kali ini yaitu pada Minggu 27 Februari 2022. Kemudian untuk tempatnya sendiri yaitu sosial media dan grup non-akademik kedokteran Undip angkatan 2021. Kemudian untuk metodenya adalah menggunakan metode survei dan metode deskriptif untuk menarik kesimpulan dari responden pada penelitian ini. Dan kemudian untuk medianya menggunakan media Google Form sebagai media survei dan menyebarkan melalui sosial media dan grup non-akademik kedokteran Undip 2021. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Baik, untuk grafik yang pertama yaitu grafik konfirmasi penggunaan gadget, didapatkan di sini konfirmasinya bagi orang yang bekerja di bidang non-kesehatan ada 5,5% yaitu 9 orang, bekerja di bidang kesehatan ada 3% yaitu 5 orang, mahasiswa 81,8% yaitu 135 orang, dan yang terakhir siswa yaitu 9,7% yaitu 16 orang. Jadi melihat dari survei yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa pengguna gadget pada saat pandemi didominasi oleh mahasiswa. Hal ini sudah dapat diprediksi karena kebutuhan mahasiswa di bidang perkuliahan selama pandemi sangat bergantung dengan gadget sebagai media penyampai informasi. Pembelajaran jarak jauh atau perkuliahan daring diterapkan pada hampir seluruh universitas di Indonesia pada masa pandemi karena hal ini merupakan salah satu cara paling aman dan efektif untuk tetap memberikan ilmu dan pengetahuan walaupun dosen dan mahasiswa tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian, angka pengguna gadget pada saat pandemi disusul dengan siswa. Tidak seperti mahasiswa, sekolah TK sampai SMA sudah mulai memberlakukan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas secara bergiliran pada mayoritas daerah di Indonesia. Hal ini membuat siswa tidak memerlukan penggunaan gadget sebanyak mahasiswa. Yang terakhir, yaitu angka paling sedikit pada survei ini, yaitu orang yang bekerja. Orang bekerja umumnya sudah dapat mengontrol kebutuhan mereka terhadap penggunaan gadget, namun bukan berarti ini tidak menggunakan gadget sama sekali. Sama sekolah, kantor juga kini mulai memperlakukan work from office atau datang langsung ke kantor secara beraturan, sehingga angka penggunaan gadget pada orang bekerja tidak sebanyak pada saat awal pandemi, di mana hampir semua perkantoran memperlakukan work from home atau biasa disebut dengan WFH. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan survei yang nomor 2, yaitu usia pengguna gadget. Jadi dari hasil yang didapatkan, ada 72,7% yang paling banyak ada di usia 15 sampai 20 tahun. Lalu selanjutnya 19,4% itu ada di usia 20 sampai 25 tahun. Sisanya ada di usia 10 sampai 15 tahun dan di atas 25 tahun. Jadi berdasarkan survei yang didapatkan, survei menunjukkan responden terbanyak itu pada usia 15 sampai 20 tahun. Usia tersebut merupakan usia kalangan siswa menengah pertama hingga mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh seperti ini membuktikan bahwa gadget di kalangan pelajar sangat dibutuhkan. Gadget tidak hanya smartphone saja, namun sekarang sudah banyak jenisnya seperti laptop, tab, dan banyak sebagainya seiring berjalannya kemajuan teknologi. Gadget sangat penting untuk menunjang
keberlangsungan sekolah jarak jauh agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan dengan baik walaupun hanya di rumah saja. Lalu selanjutnya responden kedua terbanyak dengan 19,4% adalah di usia 20-25 tahun yang merupakan usia mahasiswa tingkat akhir hingga orang pekerja. Banyak sekali perusahaan atau lembaga pekerja lain yang mempekerjakan karyawan dari rumah. Istilah sekarang adalah work from home. Bekerja dari rumah ini ditujukan agar perusahaan tidak mau mengambil resiko dan membantu memutus rantai penyebaran COVID, maka ini adalah salah satu caranya. Gadget saat ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, sudah seperti jiwa dalam dirinya. Semua hal bisa dilakukan melalui gadget seperti bekerja, sekolah, belajar, bahkan berbelanja. Pengguna terbesar pun ada di kalangan anak sekolah dan kuliah, karena pembelajaran yang terus berjalan menuntut untuk mempersiapkan segalanya, terutama gadget itu sendiri. Sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari grafik yang ketiga, itu adalah beberapa penggunaan waktu yang dalam menggunakan gadget setiap harinya. Mungkin di sini kita bisa melihat dari gambarannya, presentasi yang paling banyak dalam penggunaan gadget setiap harinya itu ialah 6-10 jam, yaitu sebanyak 39,4%. Nah, sesuai data yang didapatkan, kita bisa lihat setiap orang itu pasti menggunakan gawai hampir setiap harinya. Apalagi di kalangan era COVID ini, pemerintah juga sudah mengharuskan segala kegiatan diharuskan berasal dari rumah dan tetap di rumah untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID. Nah, kemudian sudah tentu setiap hari anak muda akan menggunakan gawai dengan berbagai hal. Salah satunya adalah yang sudah menjadi kewajiban adalah menjalankan pendidikan. Nah, bagi kalangan anak muda sudah tentu membutuhkan teknologi untuk proses belajar mengajar. Namun ada kalanya anak muda tidak bisa membatasi penggunaan dengan survei. Namun kalangan anak muda itu tidak bisa membatasi penggunaan. Nah, menurut dari survei ada beberapa anak muda yang hanya beberapa jam menggunakan teknologi untuk berpendidikan. Nah, kemudian ada beberapa kalangan anak muda yang menghabiskan beberapa jam itu hanya untuk melihat media sosial seperti di Instagram ataupun di TikTok. Nah, kemudian di era COVID ini sudah tentu segala pekerjaan juga menggunakan gawai dan juga untuk mencegah pembesaran COVID. Baik pekerjaan yang mengharuskan untuk pergi, maka pemerintah mengharuskan untuk melakukan berada di rumah dengan secara online. Namun ada dampaknya di era COVID ini, bisa dilakukan secara online membuat orang-orang bergantung kepada gawai. Dan adapun yang kayak seperti yang bergantung pada gawai itu bisa kita sekarang adalah yang biasa kita bisa memesan makanan dengan di warung ataupun kita kayak bisa mengambil uang ke bank. Sekarang juga bisa disediakan fitur seperti kita bisa memesan makanan dari Grab ataupun dari Shopee, ataupun kita sekarang sudah dilayani jasa m-banking, sehingga kita dalam membayar atau melakukan pembayaran itu tidak secara tunai lagi, melainkan secara online. Nah, itu sudah dilakukan secara online untuk beberapa tahun ini. Nah, untuk penggunaan beberapa gawai ini hanya digunakan untuk belajar dan bekerja ataupun aktivitas lainnya yang benar-benar membutuhkan teknologi atau gawai. Namun ada beberapa pengguna gawai menggunakan gawai itu juga untuk bermedia sosial dan merasa kecanduan sehingga menghabiskan waktu berjam-jam lihat media sosial. Seperti dalam lihat bermedia sosial itu sehingga melupakan waktu dan tidak mengingat segala apapun pekerjaannya. Nah, menurut survei itu kan kita sudah melihat rata-rata penggunaan gawai itu antara 6-10 jam, bahkan ada yang lebih sampai dari 10 jam. Nah, mungkin di kalangan anak milenial yang usia 20-35 tahun, 9,4%-nya itu telah terkoneksi ke internet. Nah, sebanyak 98,2%-nya itu menggunakan ponsel pintar. Nah, rata-rata itu biasanya itu kayak menggunakan ponsel pintar itu kayak dibatasi, kayak cuman sehari itu kayak bisa cuman melihat media sosial, melihat gawai itu cuman 7 jam sehari. Nah, bahkan 79%-nya itu langsung memeriksa ponsel pintar semenit setelah bangun tidur. Kayak
seperti misalnya mungkin ada orang yang kayak langsung bangun tidur itu langsung melihat ponsel tanpa mencuci muka atau membersihkan muka terlebih dahulu. Nah, adapun salah satu resikonya itu adalah kerusakan pada saraf. Nah, jadi kalau misalnya kita kayak langsung bangun, tidak langsung bangun langsung melihat gawai itu mungkin kita akan mengalami kerusakan pada saraf. Nah, ada sebuah studi yang mengatakan bahwa anak di bawah 14 tahun sebaiknya tidak menggunakan ponsel lebih dari 2 jam. Nah, kemudian sementara untuk dewasa cenderung lebih fleksibel saja. Mungkin kita kayak untuk yang dewasa mungkin sudah lebih dewasa, kita hanya lebih tahu diri dalam mampu mengontrol penggunaan ponsel untuk kita sendiri. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, kemudian dalam 6 jam itu secara penuh dan secara terus-menerus kita bisa mengontrol. Misalnya kayak ada yang misalnya sebagai anak muda kalau misalnya segala studi pendidikannya sudah selesai, mungkin untuk ponselnya bisa diistirahatkan, namun tidak diteruskan dengan melihat media sosial yang lain, sehingga otak dengan mata itu bisa beristirahat dengan sewajarnya, sehingga tidak mengalami kerusakan pada saraf. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan seberapa besar manfaat gadget pada masa pandemi. Jadi di sini didapatkan data bahwa 83,6% itu memilih sangat bermanfaat, yaitu ada 138 orang, lalu ada 16,4% atau 27 orang yang memilih cukup dan tidak ada orang yang memilih tidak bermanfaat. Melihat dari hasil survei yang sudah didapatkan, dapat diketahui bahwa gadget memiliki manfaat yang sangat berpengaruh bagi masyarakat, khususnya di masa pandemi. Di era pandemi ini, kegiatan belajar dan mengajar dan kegiatan perkantoran mau tidak mau harus dilaksanakan dari rumah atau bisa disebut juga work from home. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat diharuskan untuk memiliki gadget agar bisa melakukan aktivitas dengan efisien. Sejak pandemi, masyarakat juga menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui gadget. Ketersediaan sumber belajar seperti gadget dapat mendorong peningkatan kemampuan seseorang dalam memahami materi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan sumber belajar juga semakin berkembang. Manfaat gadget pada masa pandemi selain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan kegiatan perkantoran, gadget juga dapat meningkatkan kemudahan dalam berinteraksi, khususnya dalam interaksi jarak jauh. Contohnya yaitu pada seseorang yang sedang melakukan isolasi mandiri karena COVID, ia bisa dengan mudah berinteraksi dengan dunia luar melalui gadgetnya. Gadget juga dapat membantu kita dalam mendapatkan informasi serta wawasan baru mengenai berita-berita terkini agar kita tidak tertinggal. Selain itu juga seperti ada aplikasi-aplikasi yang dapat dipakai seperti untuk berbelanja, kita bisa langsung bisa mendapatkannya itu dengan dari rumah saja, tidak usah datang langsung ke tempatnya, atau seperti fasilitas-fasilitas kesehatan yang sekarang sudah bisa diakses secara online. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mayoritas kegiatan penggunaan gadget di masa pandemi saat ini. Berdasarkan hasil survei dari jumlah total 165 responden, didapatkan hasil 72,7%, yaitu sebanyak 120 orang itu menggunakan gadget untuk bersekolah atau kuliah. Kemudian di sini ada untuk bermain game itu ada di angka 6,7%, yaitu 11 orang. Untuk bersosial media ada di angka 15,8%, yaitu 26 orang. Dan untuk bekerja ada di angka 4,8%, yaitu 8 orang. Hal ini membuktikan bahwa di masa pandemi, seluruh siswa kegiatan belajar mengajar tidak dapat lepas dari penggunaan gadget, yang mana segala bentuk tugas ataupun assignment semuanya rata-rata dilaksanakan di gadget mahasiswa. Jadi hal ini memang sudah sangat sesuai dengan apa realita yang terjadi di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan survei nomor 6, yaitu upaya menghadapi penggunaan gadget di masa pandemi.
Berdasarkan hasil survei, dari jumlah responden 165 orang tersebut, terdapat selisih data yang tidak terlalu signifikan, di mana 51,5% atau sekitar 80 orang memilih pilihan memaksa karena kebutuhan, sedangkan 48,5% atau sekitar 80 orang memilih pilihan membatasi penggunaannya. Dari kedua pilihan ini dapat diperkirakan bahwa terdapat sebagian orang yang merasa bahwa terdapat tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan gadget tersebut, serta memilih untuk terus memaksa tanpa membatasi penggunaannya. Sedangkan sebagian besar orang yang lain memilih untuk membatasi penggunaannya karena mereka sudah memiliki manajemen yang lebih baik dalam penggunaan gadget ini. Terdapat beberapa cara untuk mengatur penggunaan gadget, diantaranya menggunakan aplikasi yang menunjang aktivitas, yang kedua menghapus aplikasi yang tidak terlalu penting, yang ketiga menggunakan ketika dibutuhkan, yang keempat manfaatkan pada waktu senggang, yang kelima yaitu menggunakannya untuk berbagi, dan yang terakhir yaitu meninggalkan smartphone sebelum tidur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah untuk dalam penggunaannya selama masa pandemi ini. Apakah gadget itu memiliki efek yang negatif atau tidak? Dari 165 responden yang menjawab, 89,7%, yaitu 148 orang menjawab itu merasakan dampak negatif, dan juga 10,3% dari yang warna merah tidak merasakan dampak negatif, yaitu sekitar 17 orang. Jadi selama masa pandemi ini juga kita pastinya membutuhkan yang namanya gadget. Gadget juga memberikan efek positif dan juga negatif pula kepada kita. Tapi kita juga harus mengetahui apa saja sih efek negatif yang diberikan atau yang ditimbulkan oleh gadget. Di antaranya adalah yang pertama yaitu pada mata, di mana sinar yang berasal dari layar monitor gadget akan mempengaruhi visus penglihatan mata, sehingga menimbulkan angka kesakitan, terjadinya miopi, dan astigmatisme meningkat. Kemudian yang kedua, yaitu volume gadget atau pada suara, akan mempengaruhi tingkat pendengaran seseorang, terutama pada anak di bawah 5 tahun, sehingga terjadi seorang anak di mana pendengaran pada suara biasa di rata-rata 20 desibel karena terbiasa mendengar suara yang kencang, sehingga menyebabkan pendengarannya terganggu dan menyebabkan dia harus mendengar suara yang lebih tinggi dibandingkan suara rata-rata yang biasa didengar. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan gadget dengan menggunakan earphone ataupun dengan menggunakan headset. Hal itu juga akan mempengaruhi tingkat pendengaran seseorang dan tidak boleh kita sebagai seorang yang bijak menggunakan gadget itu dengan menggunakan headset ataupun menggunakan earphone lebih dari 2 jam. Maksimal itu kita memberikan waktu menggunakan earphone ataupun menggunakan headset pada kuping kita itu maksimal hanya 2 jam dan diberikan jeda waktu untuk istirahat. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan gadget ketika dicas atau saat di-charge, di mana saat sedang menggunakan gadget dalam keadaan dicas, tingkat radiasi yang dipaparkan juga tinggi dan dapat memberikan efek yang buruk bagi tubuh, khususnya pada organ-organ penting seperti pada otak saat melakukan aktivitas penelponan. Kemudian yang kelima yaitu adalah efek negatif dari penggunaan gadget adalah pembatasan konten di gadget, di mana gadget juga mengandung banyak hal yang dapat ditelusuri, sehingga kita harus bijaksana dalam menggunakannya, karena hal tersebut dapat membawa kita tidak tahu apakah saat menggunakan gadget akan memberikan konten-konten yang bermanfaat ataupun malah melihat konten-konten yang tidak bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan survei selanjutnya ini yaitu apakah mayoritas efek negatif yang Anda alami dengan penggunaan gadget. Nah, dari pertanyaan ini didapatkan hasil yaitu sebanyak 33,3% itu mengalami mata sakit, kemudian kedua 30,3% mengalami kepala pusing, ketiga 18,8% mengalami kesulitan fokus, kemudian yang terakhir yaitu 17,6% mengalami mengantuk. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa masih banyak keluhan dalam penggunaan gadget selama pandemi terhadap kesehatan, di mana keluhan mata sakit paling banyak dialami oleh responden. Nah, keluhan mata sakit ini menjadi keluhan mayoritas 55 responden dari 165 responden.
Kondisi ini bisa disebabkan saat menggunakan gadget, mata kita akan terpaku melihat layar gadget tersebut, sehingga menyebabkan mata menjadi lelah dan sakit. Nah, iritasi mata akibat layar gadget ini juga dikenal sebagai computer vision syndrome. Nah, iritasi mata ini biasanya menyebabkan mata menjadi merah dan menimbulkan sejumlah gejala, seperti gatal dan juga sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya, untuk keluhan terbanyak kedua yaitu adalah kepala pusing dengan jumlah responden 50. Untuk keluhan kedua ini, itu tidak memiliki selisih yang jauh dari keluhan pertama, yaitu mata sakit, di mana hanya berbeda 5 responden saja. Nah, keluhan ini kemungkinan disebabkan oleh jarak pandang dan lama penggunaan gadget tanpa istirahat yang mereka lakukan. Perlu diketahui bahwa ketika mata selalu terpaku pada layar gadget akan membuat ototnya menjadi lelah. Nah, otot mata yang lelah ini akan mengakibatkan mata menjadi kering, kemudian tegang, dan juga bisa mengakibatkan sakit kepala. Walaupun mungkin tidak memberikan efek jangka panjang, sakit kepala karena melihat layar gadget terlalu lama dapat menghambat aktivitas. Kemudian untuk keluhan lain yaitu ada kesulitan fokus dengan persentase 18,8% sebanyak 31 responden dan mengantuk dengan persentase 17,6% sebanyak 29 responden. Nah, kedua keluhan ini dapat disimpulkan bukan menjadi keluhan utama dari kebanyakan responden. Hanya beberapa responden saja yang mengalami kesulitan fokus dan mengantuk sebagai keluhan utama. Akan tetapi tidak memungkinkan bahwa keluhan tersebut bisa berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu penting untuk mengetahui cara mengatasi efek negatif akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Nah, cara bagaimana responden untuk mengatasi efek negatif tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana cara yang Anda lakukan untuk mengatasi efek negatif tersebut. Jadi grafik di situ menunjukkan hasil survei dari 165 responden. Jadi 89 dari 165 responden atau 53 atau 0,9% memilih tidur untuk menghindari efek negatif tersebut. Karena tidur merupakan hal yang mudah. Kemudian istirahat dan tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia ya, selain makan dan bernafas. Kebutuhan tidur setiap orang tentunya berbeda-beda. Umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur malam selama 7 sampai 8 jam setiap harinya. Kemudian ada juga berbagai manfaat istirahat dan tidur yang bisa diperoleh seperti meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, kemudian bisa meningkatkan suasana hati, meningkatkan daya ingat, dan memperkuat sistem imun tubuh. Kemudian 32 dari 165 responden atau sekitar 19,4% memilih menggunakan kacamata pelindung. Karena pada dasarnya kacamata pelindung atau yang sering dikenal dengan kacamata anti radiasi ini bertujuan untuk melindungi mata dan membantu mengurangi risiko masalah mata karena paparan sinar dari layar gadget, mulai dari mata lelah, penglihatan kabur hingga mata merah. Kacamata anti radiasi biasanya menggunakan lensa yang memiliki lapisan anti reflektif. Lensa ini berfungsi untuk mengurangi silau dan meminimalisasi jumlah cahaya yang diterima mata. Kemudian 30 dari 165 atau 18,2% responden memilih peregangan. Peregangan yang dapat dilakukan yaitu peregangan tubuh. Peregangan tidak hanya dilakukan ketika olahraga saja, tapi juga bisa dilakukan setiap saat. Peregangan memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi stres, menjaga postur tubuh, mempertahankan fleksibilitas, mengurangi stres, dan juga meringankan sakit punggung. Kemudian tidak hanya peregangan tubuh saja, tetapi juga bisa peregangan mata dengan 20-20-20 rules. Rules ini yaitu setiap 20 detik setiap 20 menit di depan komputer, mata diistirahatkan dan menutup mata selama 20 detik dengan melihat jauh 20 kaki. Kemudian yang terakhir 14 dari 165 atau sekitar 8,5% responden memilih mencuci muka. Mencuci muka dapat membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan mengurangi rasa ngantuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman selanjutnya.
pertanyaan yang ke-10 merupakan pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan penutup, yaitu mengenai apakah Anda mengetahui pengaruh gadget berlebihan bagi kesehatan. Nah, berdasarkan 165 responden, didapatkan bahwa 154 responden menjawab bahwa mereka sudah mengetahui mengenai pengaruh gadget yang berlebihan, penggunaan gadgetnya terlalu berlebihan bagi kesehatan. Nah, sedangkan untuk 11 orang lainnya itu masih belum mengetahui mengenai pengaruh gadget berlebihan bagi kesehatan mereka. Nah, berdasarkan data yang didapatkan tersebut, diketahui bahwa mayoritas, sebagian besar orang itu sudah mengetahui mengenai dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, akan tetapi di sini berdasarkan data-data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, itu terdapat jawaban dari responden yaitu lebih memilih memaksa untuk menggunakan gadget daripada harus membatasi penggunaannya. Dengan alasan itu, yaitu karena adanya tuntutan kebutuhan seperti itu. Nah, melihat dari ragam data dan juga survei yang didapatkan pada pertanyaan terakhir, itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka itu sudah mengetahui mengenai dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan ini, akan tetapi mereka masih memaksa untuk selalu menggunakannya karena alasan kebutuhan. Nah, dengan adanya hal itu, tentunya kita harus lebih menanamkan kembali mengenai pentingnya kesehatan daripada segalanya. Nah, di sini dengan adanya kondisi tubuh yang sehat tentunya akan membuat orang itu bisa lebih produktif dan juga tidak menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Karena dengan adanya kesehatan yang baik dari seseorang tentunya akan membuat untuk produktivitas dari orang tersebut tentunya tidak akan terganggu seperti itu. Sehingga di sini yang lebih ditekankan bagi responden juga mewakili semuanya yaitu mengenai manajemen waktu dalam penggunaan gadget ini. Sehingga dari kelompok kami menyimpulkan bahwa sebenarnya harus lebih ditekankan lagi mengenai batas penggunaannya harus berapa, supaya tidak berlebihan harus dicegah dengan apa, dan juga lebih memahami lagi mengenai efek-efek yang ditimbulkan. Sehingga dengan efek negatif terutama yang ditimbulkan dengan penggunaan gadget yang berlebihan itu dapat membuat dari penggunanya itu lebih aware atau lebih waspada mengenai efek-efek negatif tersebut. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, rata-rata menjawab mengenai matanya merah seperti itu. Memang benar bahwa efek negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan itu dapat merusak kesehatan mata. Nah, itu karena dengan adanya paparan dari sinar radiasi yang tentunya akan menyebabkan gangguan pada mata apabila tidak dibatasi untuk penggunaannya maupun tidak mungkin tadi ada yang memilih dengan menggunakan kacamata anti radiasi itu merupakan salah satu langkah preventif atau pencegahan dari sinar radiasi ini. Kemudian yang lainnya yaitu bisa mengakibatkan kecanduan. Nah, mengakibatkan kecanduan ini bisa dihubungkan dengan media sosial atau platform-platform tersebut yang selalu menyajikan mengenai konten-konten atau suatu hal yang disukai oleh penggunanya. Sehingga dengan adanya media-media tersebut akan menyajikan terus sesuatu yang disukai oleh penggunanya, tentunya akan membuat hal itu bisa menjadi salah satu faktor untuk yang menyebabkan bisa mengakibatkan kecanduan dari penggunanya. Nah, untuk kecanduan ini tentunya nanti bisa juga berakibat pada terganggunya kesehatan mental akibat dari kecanduan penggunaan gadget ini. Nah, mungkin dari yang terakhir, yaitu dapat mengakibatkan kelainan pada tangan yang dinamakan yaitu carpal tunnel syndrome atau CTS. Nah, di sini kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin rata-rata bisa terjadi pada gamer atau pemain dari pengguna media atau gadget ini yang digunakan untuk bermain game. Nah, hal itu karena penggunaan dari tangan sendiri yang digunakan dalam intensitas tinggi dan juga pengulangan pada tindakan menggunakan tangan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang kali dengan repetisi yang sangat banyak. Nah, hal tersebut itu dapat
mengakibatkan cedera, khususnya apabila dihubungkan dalam ilmu kedokteran sendiri pada cedera, yaitu pada nervus medianus. Nah, dari data yang didapat ini juga itu dapat kita ambil manfaatnya, yaitu agar kita harus lebih memanajerial dalam penggunaan gadget ini agar tidak mendatangkan efek negatif bagi diri kita. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum kelompok kami mengakhiri presentasi kali ini, saya izin untuk menyampaikan mengenai kesimpulan yang telah kelompok kami dapatkan, yaitu berdasarkan hasil survei disimpulkan bahwa masih banyak keluhan selama penggunaan gadget selama pandemi terhadap kesehatan. Nah, keluhan-keluhan tersebut diantaranya yaitu mata sakit, kepala pusing, kesulitan fokus, dan sering mengantuk. Nah, meskipun keluhan-keluhan itu tuh tampak sepele, tapi hal tersebut bisa sangat menghambat aktivitas kita. Nah, kebanyakan responden tuh mengetahui dampak tersebut bagi kesehatan mereka, tapi mereka itu lebih memilih untuk memaksa menggunakan gadget karena memang kebutuhan selama pandemi ini. Apalagi saat ini gadget sangat penting untuk kuliah atau sekolah. Nah, maka dari itu kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengatasi dampak-dampaknya. Nah, berdasarkan hasil survei ada beberapa saran sehubungan dengan pengaruh penggunaan gadget selama pandemi, mengingat pandemi kita juga harus menjaga kesehatan. Di antaranya itu dengan olahraga yang cukup, kemudian sesekali jangan menatap layar terus-menerus, istirahatkan mata agar mata tidak lelah dan berakibat pusing. Selain itu, tidur yang cukup juga akan sangat membantu dalam mengistirahatkan tubuh. Dengan hal ini diharapkan bisa meminimalisir dampak pengaruh penggunaan gadget bagi kesehatan. Terima kasih. Baik, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok B2 mengenai pengaruh dari penggunaan gadget yang berlebihan pada masa pandemi atau di era pandemi terhadap kesehatan. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga apabila masih terdapat kekurangan, saya mewakili teman-teman dari kelompok B2. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami menyampaikan presentasi. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.